Hai sahabat obatin sawahmu. Hama dan penyakit tanaman pasti selalu ada dalam proses budidaya tanaman. Hama dan penyakit tanaman ini pasti sangat mengganggu dalam budidaya tanaman ya sahabat obatin sawahmu. Nah, mungkin petani belum tahu atau belum familiar dengan hama yang satu ini. Hama ini menyerang tanaman jagung dari awal budidaya atau pada tanaman jagung yang masih muda. Untuk itu, obatin sawahmu akan membuat video tentang gejala dan pengobatan hama lalat bibit pada tanaman jagung. Jadi tonton sampai habis ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu ya. Boom. Saya doakan bagi yang subscribe rezekinya tambah lancar dan usaha taninya tambah maju. Sahabat obatin sawahmu, pernahkah Anda melihat tanaman jagung mengalami gejala seperti ini? Artinya tanaman jagung terserang hama lalat bibit. Hama lalat bibit ini disebut juga Atergona exigua. Pada tanaman jagung, lalat bibit merupakan salah satu hama utama. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hama ini dapat merugikan petani. Sebab yang diserang adalah tanaman jagung yang masih muda atau yang berumur 5-10 hari sampai tanaman berumur 1 bulan. Serangan lalat bibit banyak terjadi di musim penghujan. Karena lalat bibit sangat menyukai kondisi lingkungan yang lembab. Sebab jika kondisi lingkungannya kering, telurnya tidak akan menetas. Atau jika telurnya dapat menetas, maka larvanya akan mati sebelum memakan batang jagung. Serangan lalat bibit berasal dari hama lalat yang berukuran kecil, panjangnya 3-3,5 mm, berwarna kelabu. Telur menetas menjadi larva atau ulat, kemudian masuk ke dalam pelepah daun dengan bantuan lapisan air pada permukaan daun, dan terus masuk ke dalam gulungan daun sampai ke pangkal batang. Seekor lalat bibit mampu bertelur 20-25 butir dengan warna telur putih mutiara. Siklus hidup lalat bibit kurang lebih 15-25 hari. Dan untuk gejala tanaman yang terserang lalat bibit yaitu daun tanaman yang masih muda akan menggulung. Warnanya akan berubah dari hijau normal menjadi kekuning-kuningan. Dan gejalanya juga yaitu tanaman menjadi kerdil. Gejala selanjutnya yaitu titik tumbuh layu. Dan bila bagian yang layu dicabut akan mudah lepas karena kelihatan membusuk. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan petani jika tanaman jagungnya terserang hama lalat bibit? Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan petani jika tanamannya terserang lalat bibit ya sahabat obatin sawahmu. Yang pertama ya sahabat obatin, pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati dilakukan dengan menggunakan parasitoid dan predator. Parasitoid untuk lalat bibit adalah Trichogamma sp. Dan parasitoid untuk larva adalah Ophius sp. Dan Tetrasicus sp. Dan untuk predator imagonya adalah Clubiona japonicola. Selanjutnya yang kedua ya sahabat obatin sawahmu, tanam serempak. Dengan tanam serempak memilih selisih waktu kurang dari 10 hari sehingga dapat memutus hidup lalat bibit.
petani bisa mengajak para petani jagung lainnya untuk tanam serempak agar terhindar dari lalat bibit ini. Karena siklus hidup dari lalat bibit cuma 15-25 hari ya sahabat Tobatin. Ini sangat bagus bagi tanaman jagung agar tidak terserang hama lalat bibit ini. Yang ketiga ya sahabat Tobatin Sawamu, rotasi tanaman. Pergiliran tanaman dengan tanaman lainnya. Melakukan pergiliran tanaman selain tanaman jagung dan padi, Anda juga melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ataupun palawija lainnya ya. Pergiliran tanaman ini berguna untuk memutus siklus hidup lalat bibit. Yang keempat ya sahabat Tobatin Sawamu, menggunakan varietas unggul baru yang tahan terhadap hama penyakit tanaman. Anda bisa tanya pada PPL setempat agar mendapatkan info tentang bibit unggul yang tahan terhadap hama tanaman. Hama tanaman contohnya ya lalat bibit ini ya. Dan ini contoh varietas unggul yang bisa ditanam petani. Selanjutnya yang kelima, perlakuan benih. Petani bisa melakukan perlakuan benih sebelum memulai tanam ya, dengan cara dicampur dengan insektisida yang berbahan aktif thiamethoxam dengan merek dagangnya yaitu Cruiser, dan dengan dosis yaitu 4 ml per 1 kg benih. Atau bisa juga memberikan 4-5 butir karbofuran melalui pucuk tanaman setelah umur 7 hari. Dan ini contoh insektisida yang mempunyai bahan aktif karbofuran. Selanjutnya yang keenam, mencabut tanaman yang sudah terserang. Kegiatan mencabut tanaman yang sudah terserang dan memusnahkannya ini bertujuan agar tanaman lainnya yang masih sehat tidak ikut terserang oleh hama lalat bibit ini. Ini sangat efektif sekali pencegahan terhadap lalat bibit agar tanaman lainnya tidak terserang. Yang ketujuh, menjaga sanitasi lahan dari gulma. Perlu diingat bahwa lahan tanaman jagung yang terlalu banyak gulma, selain dapat mengambil unsur hara yang dibutuhkan jagung, gulma juga dapat menarik para hama untuk datang. Karena hama suka sekali dengan tempat yang terlalu limbun atau kelembapannya berlebih. Mereka suka di tempat yang seperti itu ya, yang terlalu rimbun. Itu sangat disukai para hama, termasuk lalat bibit. Bisa juga untuk bersembunyi para hama itu. Dan itulah sedikit tentang informasi tentang gejala dan pengobatan lalat bibit pada tanaman jagung. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para petani semuanya ya. Dan saya doakan para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.